bijaknya kita sebagai orang tua itu bagaimana sih Kak untuk anak-anak kita itu menggunakan gadget itu bagaimana sih baiknya? Tolong di-sharing dong Kak. Oke, sebenarnya kalau anak usia di bawah 2 tahun itu memang kita sangat perhatikan sekali penggunaan gadgetnya gitu ya. Misalkan saya akan memberikan anak saya mungkin gadget cuma 5 menit. Ya. Misalnya tuh, konsisten nggak dengan waktu itu dan juga harus tega. Kalau kita overuse gadget itu terutama untuk anak-anak itu, bagaimana sih dia dapat mempengaruhi otak anak gitu Kak, sama dia kemampuan sosialnya, ke emosional itu gimana? Oke, selamat datang di K-Pod bareng aku Krisna Yoga. Dan kali ini kita masih kedatangan salah satu psikolog kesayangan kita, Kak Ida Yugede Bintang Prabadewi. Oke, halo semuanya para pecinta K-pop ya. bukan K-pop ya Kak, K-Pod ya. K-pop ya. K-Pod. Oke, gimana kabarnya Kak Bintang? Sehat? Baik, sehat. Baik. Lancar-lancar juga. Lancar-lancar ya, walaupun hujan-hujan kayak gini ya. Hujan, macet, tapi tetap harus. Ya, itu. Bali akhir-akhir ini lumayan macetnya Kak ya. Betul. Banyak orang pada liburan, banyak orang pada keluar menghabiskan waktu kan gitu ya. Iya, betul banget. Nah, Kak, kali ini kemarin kita udah ngomongin masalah persiapan kaula muda sebelum nikah ya Kak ya. Betul. Nah, untuk kali ini mungkin sedikit berbeda, mungkin hal yang setelah menikah. Oke. Aku akhir-akhir ini sering merhatiin Kak, di lingkungan aku, di sekitar aku, entah itu ponakan aku ataupun anaknya teman aku gitu. Jadi mereka itu banyak yang anak-anaknya itu masih usia dini ataupun balita, mereka kayak lengket banget sama gadgetnya gitu. Nah, jadi kemana-mana bawa HP gitu kan, padahal masih ada yang umur setahun, 2 tahun, tapi kayak udah dikasih sama orang tua itu dikasih HP mulu gitu kan. Jadi bahkan kayak mereka pun mungkin jedanya nggak ngeliat HP itu waktu makan sama waktu makan mereka tetap lihat HP, waktu mereka tidur sama mungkin pas mandi doang mereka nggak megang HP, sisanya lihat HP terus. Dan aku cukup ini sih kayak gimana, heran gitu. Tapi aku nggak tahu juga entah itu benar atau salah, mungkin karena satu dan lain hal jadi orang tuanya membiarkan itu. Nah dari pandangan kakak sebagai psikolog itu sendiri, baiknya bijaknya kita sebagai orang tua itu bagaimana sih Kak untuk anak-anak kita itu menggunakan gadget itu bagaimana sih baiknya? Tolong di-sharing dong Kak. Oke, jadi kita sekarang membahas tentang screen time gitu ya, bahasa zaman sekarang gitu kan. Orang tua banyak yang mengeluhkan anak saya screen time-nya banyak banget, panjang banget gitu kan. Ataupun juga dampak dari screen time tersebut, misalkan perilaku tidak menuruti perintah, tidak fokus kayak gitu ya. Tapi kita mesti tahu dulu screen time itu apa sih. Jadi screen time itu adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka di depan gadget, yang termasuk gadget itu kan kayak mungkin handphone, televisi, tablet, komputer kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang misalkan bagaimana sih bijaksananya orang tua. Sebenarnya kalau anak usia di bawah 2 tahun itu memang kita sangat perhatikan sekali penggunaan gadgetnya gitu ya. Dalam artian kayak diawasin. Mungkin sesekali itu boleh diberikan. Karena kan seperti dua mata pisau ya, dua sisi mata pisau, ada yang bagus, ada yang jelek atau yang baik dan yang buruknya. Tergantung bagaimana pengelolaan mereka, orang tua tersebut memberikan kepada anaknya gitu misalkan. Kalau misalkan terlalu berlebihan itu jelek juga. Karena kan over jadinya over stimulasi. Betul. Tapi kalau misalkan tidak diberikan juga kadang-kadang orang tua yang mungkin udah memberikan waktunya, mencurahkan waktunya untuk kayak ngajak kesana kemari, ngajak permainan segala macam, capek kan gitu. Mungkin perlu jeda waktu istirahat. Jadi dari sisi itu yang saya lihatnya gitu ya. Kalau misalkan terlalu overstimulasi, nanti dampaknya anak susah jam tidurnya. Kemudian anak tersebut kayak tidak fokus. Kemudian juga ada perilaku tantrum, marah-marah. Dikit-dikit nggak dikasih marah, dikit-dikit nggak dikasih ngamuk, ngambek gitu ya. Terus nah yang itu tuh gimana sih orang tua menyikapi kan gitu. Nah jadi memang kekonsistenan orang tua dan juga bagaimana orang tua itu kayak bener-bener dengan waktu itu konsisten sama bagaimana dia
tetap menerapkan waktu yang tepat. Misalkan saya akan memberikan anak saya mungkin gadget cuma 5 menit. Ya. Bisa gitu. Konsisten nggak dengan waktu itu dan juga harus tega. Nah itu kata Tega kuncinya. ya. Tega. Oke. Tega nanti ada yang bilang tega, tega itu kok gitu banget sih, ada yang lihat dari kan teman-temannya kok tega banget sih sama anaknya nggak dikasih main HP, Iya. pelit banget itu gimana? Kadang ada yang gitu. Setiap orang itu kan punya pandangan masing-masing. Tapi bagaimana si orang tua yang tahu anaknya gitu loh. Oke. Orang tua yang mau nggak mau saya harus tega nih sama anak karena nanti kalau misalkan saya kasih sekarang, nanti saya capek di karena dampaknya kan gitu. Jadi mending saya dari awal memberikan dia edukasi bahwa kamu boleh main sini tapi 5 menit misalkan gitu. Terus nanti kita orang tua tuh ngajak untuk permainan edukatif lainnya, explore lah permainan apa gitu, misalkan bermain di taman misalkan aja seperti itu, atau enggak bermain sekarang anak-anak tuh suka flashcard gitu loh. Jadi ini apa namanya binatangnya kayak begitu. Ya. Lebih ke sana sih. Kita yang orang tua yang memang ya harus ekstra keras memberikan permainan edukatif lainnya selain kita kasih gadget. Ya, betul banget. Nah, itu Kak, jadi kayak Kak bilang ada efek overstimulasi ya pada anak. Itu kalau kita overuse gadget itu terutama untuk anak-anak itu bagaimana sih dia dapat mempengaruhi otak anak gitu Kak, sama dia kemampuan sosialnya ke emosional itu gimana sana? Kan sering banget kita nemuin kalau anak tuh udah dikasih gadget nih udah kayak candu gitu kan. Ketika kita mau ambil gadgetnya kadang dia kan udah kayak marah-marah, ngambek, tantrum segala macam itu gimana tuh Kak? Jadi yang mesti ayah bunda ketahui, mama papa ketahui, otak anak kecil itu adalah memang kebutuhan akan rangsangannya tinggi. Rangsangan apapun itu, entah itu suara, entah itu sentuhan, entah itu ya banyak pokoknya rangsangan ya. Jadi memang sejak kecil itu dah kita ngasih mereka beberapa rangsangan untuk membantu pertumbuhan kognitif, emosional, kemudian motorik halus, motorik kasar, tumbuh kembangnya dia semua bicara bahasa itu diperlukan rangsangan. Seperti saya bilang tadi, yang terlalu banyak rangsangan juga jelek, yang tidak ada rangsangan juga jelek. Nah, tapi kan rangsangan di sini tidak hanya gadget. Nah, jadi bisa mungkin misalkan anak itu dikasih rangsangan berupa kayak rangsangan sentuhan jalan di pasir, jalan di rumput kayak gitu. Karena yang tadi seperti pertanyaan Krisna, gimana mempengaruhi otak, ya itu sangat mempengaruhi sekali karena kan rangsangan itu kan masuk ke otak, kemudian otak itu memproses dia, kemudian bagaimana keluar dampaknya gitu ya. Misalkan terlalu banyak nih nonton TV, lebih dari 2 jam misalkan kayak gitu. Kita akan susah untuk mengatur anak tersebut, ayo selesai. Susah sekali karena mereka udah tergantung bahwa aku tuh nonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika dikasih rangsangan yang lain dia tidak akan terima. Ataupun ketika dia dikasih bermain dengan anak lain, dia akan cenderung lebih memilih gadgetnya dia karena fokusnya ke sana dibandingkan dia harus berinteraksi dengan anak lainnya atau berinteraksi dengan orang sekitar. Jadi mungkin Krisna atau teman-teman itu pernah lihat ada anak yang udah fokus sama gadget, layar gadget, dipanggil, kemudian disuruh makan, kemudian diajak bercanda, dia akan nolak. Betul. Itu karena ya otaknya udah memproses bahwa ya udah saya nonton gitu aja. Itu sangat mungkin agak cenderung mengganggu perkembangan otak. Gitu. Tapi dan itu deretannya juga perkembangan yang lainnya. Gitu. Kayak zaman kita mungkin umur 1-5 tahun atau 5-10 tahun mungkin masih sering ini kan ya, jarang banget megang HP, jadi berinteraksi sosial sama teman-teman, main keluar. Iya, karena kita juga perlu mengetahui sekarang itu kita ada di generasi apa gitu loh. Kalau zaman kita kan, kalau saya nih 91 itu milenial. Ya mungkin masih TV aja. TV, kalau handphone tuh mungkin kan baru yang HP yang kecil yang gitu poliponik atau apa gitu, pokoknya nggak ada yang kayak sekarang yang touchscreen yang bisa lihat YouTube, nggak ada. Jadi ya memang pasti interaksinya lebih banyak ke teman-teman, saudara-saudara, teman-teman. Kalau misalkan udah liburan pasti pulang kampung kayak gitu. Makanya kadang sampai itulah kita ajak ngomong nih entah itu anak temen atau ponakan, kita ajak ngomong kayak
jawabannya mungkin seiprit aja ya Pak. Jadi fokusnya di Ya itu. sangat sulit kita Kadang, untuk iya. memancing dia untuk Iya. mau berbicara karena ya udah kesukaannya dia adalah nonton itu. Iya. Karena kan dirangsangnya seperti itu gitu. Nah itu lalu untuk kalau dari kakak, misalkan in case udah anak itu udah kecanduan nih udah nonton, jadi dia udah kayak nggak bisa pokoknya dikit-dikit luang waktu dikit harus megang HP. Nah gimana tips dari kakak untuk supaya anak itu bisa perlahan-lahan nih mengurangi jam dia untuk lihat HP atau mengurangi jam screen time dia itu? Oke. Sebenarnya di sini dibutuhkan adalah kerjasama, konsistensi dan juga rasa tega yang saya bilang tadi. Tapi saya tidak hanya mengatakan pada orang tua aja, tapi lingkungan yang ada yang memberikan dampak kepada anak juga. Mungkin anak itu tinggal tidak hanya sama orang tua, mungkin ada siapa kakek neneknya atau mungkin siapa kakaknya atau siapalah, intinya seperti itu. Yang penting mereka yang ada di sekitar anak-anak tersebut memiliki pola asuh yang satu kesatuan. Terus yang kedua adalah konsisten. Semua tuh konsisten. Jangan yang satu sama ini nggak dikasih nonton tapi sama itu dikasih. Itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa membentuk perilaku anak mengurangi screen time-nya. Yang pertama. Terus yang kedua adalah konsistensi. Ketika orang rumah itu udah pada menyepakati misalkan ya udah dia tuh cuma boleh nonton misalkan di hari Minggu gitu. Tapi cuma 1 jam aja gitu misalkan. Ya udah semua orang menyepakati hal tersebut sehingga anak tidak akan bisa minta sama siapa lagi. Karena dia udah tahu bahwa waktuku untuk nonton TV itu cuma hari Minggu dan itu cuma 1 jam. Lebih ke sana gitu loh. Jadi dan harus tega. Yep. Ya, maksudnya kita juga bukannya keras ya tapi tegas gitu, tegas dan juga ya mau nggak mau tega. Tega ya, penting kan Tega. intensinya itu kan. Iya, karena cobalah kita berpikir bahwa kalau misalkan saya tidak tega sekarang, nanti saya akan repot dari akibat dampak dari screen time itu. Ya, entah dari anaknya ataupun dari orang tuanya sendiri. Iya, anaknya juga repot, terus orang tuanya juga mungkin capek pasti, apalagi ada maksudnya orang tuanya tuh tidak hanya di rumah aja dia bekerja atau apa, bahkan di rumah pun juga ya ibu tuh misalkan yang ibu rumah tangga itu juga pasti bakal lebih stres lagi. Iya, itu menghadapi perilaku anak yang mungkin anggapannya ya tidak nurut gitu loh karena mungkin screen time terus gitu. Iya betul, tapi di sisi lain gini Kak, kalau Kak tadi bilang kolaborasi, kekompakan entah itu orang tua ataupun kakek neneknya yang ngasuh, kadang itu kan gini Kak, jadi orang tuanya udah menentukan nih, kamu cuma boleh nonton 10 menit, tapi namanya orang tua zaman sekarang kan lagi kerja atau apa, dititipin ke kakek neneknya atau sus-susnya kan, ya udah kalau udah dititipin jadinya ngelos aja gitu, udah sampai setengah jam, 1 jam, giliran orang tua pulang dari jam berapa ditanya anakku udah nonton nih, udah 1 jam Bu gitu. Nah, akhirnya marah-marah sendiri, tapi ya gimana gitu kan Kak, yang masalah seperti itu tuh, jadi orang tuanya kerja ditinggalin entah ke kakek neneknya atau ke sus-susnya, akhirnya over screen time. Nah itu gimana tuh nanganinnya kayak gitu Kak? Mau nggak mau ya serba salah itu. Mau tidak mau itu memang konsekuensi sebagai orang tua itu yang pertama. Memang kan kalau makanya di segmen kemarin tuh saya bilang kalau misalkan mau punya anak tuh memang mau nggak mau harus ada sebuah kesiapan baik secara fisik, mental dan psikis juga gitu loh. Jadi gimana sih mempertimbangkan nanti siapa yang ngurus anak, siapa yang ingin tumbuh kembangnya anak kayak gitu kan. Kalau memang dia bekerja nih, bapak ibunya bekerja, konsekuensinya mau dia di TPA atau mungkin dia diasuh oleh siapa gitu atau punya pengasuh atau mungkin dititipin kakek neneknya. Nah, cuma ya itu balik lagi orang tua yang mesti bisa melakukan pendekatan kepada siapa yang mengasuh anaknya bahwa cara pengasuhan saya seperti ini loh supaya nanti sama kayak gitu. Itu tantangan besar bagi orang tua dan juga itu memang bagaimana kesepakatan orang tua dengan yang mengasuh si anak. Iya, makanya itu tantangannya gitu ya. Tantangan orang tua. Dan ada juga walaupun orang tuanya nggak kerja nih atau kan si ibunya ibu rumah tangga, kadang ibunya tuh kewalahan, kadang anak yang hiperaktif gitu kan. Nah jadi aduh riuh banget nih anak, jadi kasih HP aja lah itu, penting saya bisa santai tiduran atau main HP, jadi ya udah kasih anak aja HP anaknya dikasih HP aja gitu. Ya yang penting dia tahu nanti konsekuensinya. Iya. Kalau dia udah ini nanti anaknya disuruh selesai, disuruh mandi, disuruh makan, anaknya tidak mau kan, itu adalah konsekuensi dari tadi diberikan screen time yang mungkin terlalu berlebihan. Ya, tapi ya kita juga perlu sih memikirkan psikis dari siapa yang ngajak sih.
Oke, jadi gitu. Nah, Mm-mm. terus ini Kak. Tadi kita udah ini kalau screen time itu harus dibatasin waktunya ya. Mungkin sampai di tahap 3 lah demi kebaikannya. Nah, jadi ada nggak sih Kak patokannya dari umur sekian dari sekian atau berapa dari berapa itu maksimal screen time-nya untuk balita berapa atau usia dini berapa lama gitu? Ada nggak sih kira-kira? Mungkin gini, kalau misalkan untuk waktu yang pasti itu saya rasa mungkin di bayi anak-anak di bawah usia 2 tahun itu mungkin jangan lebih dari ya 40 menit ya, jangan lebih dari itu gitu. Jangan lebih kayak. Jangan lebih, kalau bisa ya kurang dari itu gitu. Kalau di atas 2 tahun dia mungkin boleh sesuai dengan kebutuhan dia, tapi juga harus diimbangi. Misalkan dia nonton sejam nih, misalkan dia harus dapat tidur berapa jam atau apa, supaya kan tidak terganggu secara psikisnya, fisiknya, mentalnya juga tidak terganggu gitu loh. Jadi memang mau nggak mau orang tua harus menyepakati aturannya tuh. Jadi orang-orang rumah tuh misalkan kalau boleh nih tapi cuma 15 menit aja, boleh cuma 25 menit aja kayak gitu. Ya. Oh gitu ya. Lalu untuk misalkan ini Kak, anak sekolah misalkan dari umur 8 ke SD sampai berapa tahun, belasan tahun itu kira-kira berapa lama tuh? Itu nggak ada waktu yang pasti juga Ada sih. Cuma kita melihat kebutuhan dia, kebutuhan dia. Kalau yang kita lihat merujuk pada yang kemarin kita terkena wabah COVID ya, jadi memang ada sekolah daring gitu. Iya. Nah, itu kan mau nggak mau memang melalui handphone kan. Nah, melalui handphone terus pastilah mereka nyari materinya lewat handphone, nyarinya lewat handphone. Nah, itu ya mau nggak mau memang kan lebih dari sejam kan pelajarannya kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan gitu loh. Terbiasanya mereka kemarin sekolah daring menggunakan handphone, udah dibeliin sama orang tuanya handphone itu kan dipakai gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi pelan-pelan. Sebenarnya kalau untuk memutus itu nggak bisa kita langsung udah kecanduan nih, nggak bisa kita mutus langsung kayak udah kamu nggak boleh. Kita tawar-menawar dulu sama anak. Nanti kamu bolehnya nontonnya segini ya, segini menit aja ya, atau kalau enggak nanti kita main yang lain gitu. Karena mau nggak mau gini Krisna, si anak itu punya energi yang harus dikeluarkan. Nah ya. Apa nih yang harus kita keluarkan? Apa ini harus kita berikan sebagai orang tua? Dia punya energi yang besar, tapi kita nggak punya fasilitas untuk menyalurkan energi tersebut. Kita tahan dia dengan kayak ya udahlah nonton ini aja gitu. Padahal sebenarnya dia perlu mengeluarkan itu. Contohnya gini, misalkan dia memiliki energi yang sangat besar untuk dikeluarkan si anak itu, tapi kita melarang dia untuk screen time. Kita bilang, adik tidak nonton dulu ya, tapi boleh main yang ini sama mama gitu, atau nanti boleh main yang ini sama ibu gitu, misalkan. Jadi setiap kita melakukan atau kita memberikan larangan ke dia, kita kasih tahu alasannya, tapi kita juga kasih tahu bahwa apa nih yang bisa lakukan selain yang dilarang itu. Dia harus dikasih kompensasi. Dikasih juga ya, jangan nggak boleh, tapi nggak ngasih solusi. Betul. Ngapain ya aku? Nggak boleh, nggak dikasih alasannya, nggak dikasih solusinya. Kan ya tuh, aduh aku harus ngapain ya kan gitu. Jadi lebih proaktif jadi orang tua, kemudian lebih ngajak anak itu main juga yang permainan edukatif gitu. Iya. Ke situ sih larinya. Jadi jangan salahin anak, karena anak itu memang membutuhkan untuk menyalurkan energinya yang besar itu. Kemudian anak itu juga memang seperti yang saya bilang di awal tadi, dia otaknya itu membutuhkan rangsangan apapun itu. Entah itu kita bacain buku cerita dia suka, entah itu kita bermain peran sama dia, kayak gitu-gitu. Karena dia fase meniru juga sekarang. Sama untuk memberhentikan ini, satu lagi Krisna, orang tua juga sebagai contoh, ataupun orang-orang di rumah juga sebagai contoh. Gimana kita mau lihat anak kita nggak main gadget gitu ya, tapi orang tuanya juga. Nah itu juga. Memang sih ngejagain anak, memang sih ngasuh anak, tapi cuman ya udah saya ada di samping anak aja, penting saya main gadget. Anak kan jadi tidak merasa cuman ayahku aja boleh atau enggak, ibuku aja boleh main, kenapa aku enggak kan gitu. Iya betul. Jadi usahakanlah ketika misalkan bersama anak, pure bermain sama dia, gitu. Jadi ya main gadgetnya mungkin ditunda dulu atau gimana lah, gitu, kasih pengertian sama anak. Oke, ini kayak gitu ya. Nah lalu itu Kak, jadi tadi jam-jamnya udah dikasih tahu juga sama Kak Bintang. Lalu menurut Kakak pada saat aktivitas sehari-hari apa nih yang
anak-anak sebaiknya benar-benar fokus sama apa yang dilakukannya tanpa gadget lah. Biasanya anak kan makan juga pakai gadget, atau sambil jalan, misalkan di mall lagi jalan juga sambil nonton gadget gitu kan. Jadi anggap aja zona bebas gadget itu pada saat ngapain aja sih sebaiknya. Jadi setiap keluarga tuh pasti punya pemikiran yang berbeda-beda tentang zona bebas gadget gitu ya. Tapi cobalah pada saat mungkin makan gitu, tidak pada gadget, karena kita makan kan harus fokus pada apa yang kita makan. Kemudian pada saat mungkin berinteraksi dengan orang di lingkungan rumah, misalkan dia si anaknya bermain dengan saudaranya gitu lah. Bagaimana cara dia meningkatkan keterampilan sosial, tapi malah misalkan satu anak bawa gadget, gimana caranya interaksi? Gimana caranya kita tahu dia keterampilan sosial seperti apa? Gimana kita caranya tahu anak itu bermain gimana, berbagi gimana, kan nggak bisa. Itu mungkin perlu ditandai pada saat makan, pada saat dia bermain atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian pada saat ya mandi juga kan tidak perlu gadget ya, mandi. Dan juga mungkin pada saat berinteraksi atau bercerita dengan orang tua. Jadi orang tua tuh kan pasti nanyain, tadi di sekolah main apa aja, sama siapa aja, atau ada PR nggak, sini mama atau papa bantu, sini ayah ibu bantu, kan kayak gitu. Mungkin pada saat dia belajar gitu, maksudnya sebisa mungkin tidak pakai gadget. Tapi anak zaman sekarang biasanya gini, orang jawabannya ada di Google kan gitu kan, jawabannya ada di situ. Apalagi sekarang ada ChatGPT ya. Makanya mau nggak mau kita sebagai generasi milenial, kayak kalau saya sebagai orang tua tuh mau nggak mau harus mengikuti zaman. Anak kita zamannya apa nih sekarang nih gitu, biar tidak ketinggalan dan biar juga bisa mengikuti. Ya, betul banget sih. Malah anak-anak sekarang jauh lebih canggih Kak ya. Iya, benar. Malah kita yang tanya gimana sih caranya ini kan gitu kan. Iya. Karena mereka adaptifnya dengan teknologi. Kalau kita kan masa peralihan. Bener. Ya, kita masa peralihan dari yang mungkin komputer aja kayaknya kalau nggak salah saya waktu itu SMP ya, baru SMP ya. Jadi masa peralihan yang dulu masih nyatet, sekarang tinggal buka Google aja gitu. Kita masih masa peralihan, tapi sedangkan anak-anak sekarang udah terbiasa dengan itu. Ya, mereka adaptasinya dengan teknologi. Bener banget. Bikin akun TikTok jago-jago banget. Keren itu. Terus ngedit tinggal pakai apa kan gitu. Oke, jadi gitu buat teman-teman yang punya anak mungkin heran cara ngatasin bagaimana untuk ngurangin anak, membatasi anak tentang screen time. Jadi udah disampaikan dengan sangat baik dari Kak Bintang. Jadi menurut aku sih itu sih Kak, beberapa hal yang penting banget buat sampaikan ke orang tua. Jadi mungkin ada tambahan lagi Kak mengenai screen time ini buat orang tua di rumah. Jadi gini, mungkin ada orang tua yang gara-gara aku nih anakku seperti ini ya. Kita berusahalah jangan menyalahkan diri sendiri gitu loh. Jangan menyalahkan diri sendiri sebagai orang tua gitu, enggak. Saya yakin orang tua pasti sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu kakek atau nenek sudah memberikan yang terbaik. Tapi mungkin caranya aja, mungkin kalau udah tahu nih kayaknya saya kelebihan deh ngasih ini. Kan kita tahu tuh mungkin kita kurang tepat atau apa, pelan-pelan mulai rubah. Tanpa kita menyalahkan diri sendiri gitu loh. Jadi ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita akan merasa bahwa kayaknya aku orang tuanya nggak becus, kayaknya aku nggak bisa ngedidik anak gitu. Enggak, jangan gitu. Jadi kita fokusnya kepada apa yang bisa saya perbuat nih supaya anak saya mungkin mengurangi gadget atau mengurangi screen time. Jadi lebih ke sana aja. Jadi kita perlu sebagai pengasuh itu atau yang ngerawat anak itu kita perlu menjaga mental kita, intinya gitu. Ya, dan tadi terakhir juga sampaikan memang perlu koordinasi sama ini juga ya, sama tim pengasuhnya ya, misalkan kakek neneknya atau suster-susternya yang ngasuh, jadi harus dikomunikasikan. Misalkan saya maunya anak saya kalau bisa maksimal selama ini aja, makanya gitu ya. Jadi nggak pulang-pulang kerja udah ibunya tantrum juga, anaknya udah seharian main gadget ya. Susnya juga dimarahin, kakek neneknya juga dimarahin kan sering. Akhirnya konflik. Padahal sebenarnya kan yang menjaga itu membantu kita. Kita yang punya tugas utama untuk mengasuh anak gitu loh. Memang itu tanggung jawabnya kita. Konsekuensi kita sebagai orang tua yang karena saya tidak bisa menjaga anak, makanya saya titipin sama siapa gitu ya. Ya mau nggak mau memang kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh. Betul.
Gitu deh teman-teman semua. Oke Kak, terima kasih banyak untuk pengetahuannya mengenai screen time, pembatasan gadget untuk anak. Oke. Nah, itu aja, kalau itu kita tutup aja. Terima kasih banyak. Sampai Ya. jumpa Kak Bintang. Sampai jumpa. Bye.